Samsung lagi-lagi meniru Apple yang menginvent atau menemukan metode kontrol cubit-cubit itu ya di AirPods Pro. Oke, Samsung Galaxy Buds 3 Pro yang udah kurang lebih gue pakai mungkin 3 bulanan ya, walaupun gue pakainya on off juga si tvOS ini. Dan di video kali ini gue bakal share reviewnya sekalian comparison juga sama tvOS lain yang gue pakai juga. Nah, kenapa reviewnya lama? Satu, mohon maaf karena ya kadang keburu harus bikin video lain, dan ini juga kita habis pindahan lagi studinya, dan ya cukup banyak yang terjadi 3 bulan terakhir. Dan yang kedua, nah ini sempet ada problem di Galaxy Buds 3 Pro gua yang akhirnya gua cek juga di online itu ternyata banyak juga yang ngebahas. Jadi nanti kita akan ngomongin lengkap di video ini. So, langsung aja kita mulai reviewnya Buds 3 Pro-nya Samsung ini. Let's go! Nah, buat kalian yang pengen beli produk-produk Samsung, langsung dicek aja di Samsung Official Store yang ada di Blibli, karena kayak Samsung Buds 3 Pro ini aja kalian bisa dapetin dengan cicilan 0%, mulai dari 100 ribuan aja, bisa sampai 24 bulan bebas biaya admin. Cek aja link paling pertama yang ada di kolom deskripsi buat langsung ke Blibli. Oke, ngomongin desain dulu ya. Samsung di generasi ini memang ngasih ubahan yang signifikan banget dari earbuds mereka setelah bertahun-tahun ya mempertahankan desain tanpa stem yang berbeda sama yang lain ya. Akhirnya Samsung ganti haluan, dan yang nggak bisa bohong memang ini terkesan meniru Apple dengan si AirPods-nya. Walau ya ini tetap dikasih sentuhannya Samsung yang lebih edgy ya, dengan garis-garis tajamnya, plus case-nya juga punya tutup yang transparan ini ya. Secara tampilan overall sih menurut gua pas dilihat tuh keren, terutama si LED blade-nya ya, LED putih yang kasih kesan futuristis banget. Ada 2 warna, yaitu putih sama grey, abu-abu ya, yang mana banyak orang salfok kalau yang warna grey itu katanya kayak pakai bahan metal. Tapi aslinya nih, si Edwin ada beli dan ini emang pakai bahan plastik yang kualitasnya sebenarnya tetap oke juga. Cuma jujur memang selama pakai tvOS ini yang paling challenging adalah ketika harus masukin ke dalam case-nya ya. Karena bentuk stemnya yang segitiga gini, kita tuh harus bener-bener exact position. Nggak bisa miring-miring begini, nggak bisa ya gitulah, harus bener-bener tegak ya, dan kita baru masukin. Nah kan, susah kan? Jadi kalau kayak gini, kita harus di posisi yang benar baru kita masukin. Nggak kayak AirPods Pro yang mana dia stemnya bulat, jadi tinggal dicemplungin aja dari posisi manapun. Oke, dari segi fit and comfort-nya sendiri, gue harus bilang gue cocok banget sama si Buds 3 Pro ini. Gue pakai dalam jangka waktu yang panjang dan kuping gue nggak sakit. Dibandingin sama AirPods Pro terutama ya, yang biasanya gue itu nggak bisa pakai lebih dari 2 jam. Nah, ada fitur earbud fit test juga lewat aplikasi wearable Samsung, just in case kalian mau pastiin apakah itu benar sesuai dengan kuping kalian. Nah, satu lagi yang nyaman adalah dari segi kontrolnya, di mana ya ini bisa dibilang Samsung lagi-lagi meniru Apple yang menginvent atau menemukan metode kontrol cubit-cubit itu ya di AirPods Pro. Jadi batangnya ini bisa dicubit untuk playback ya, bisa kalian lihat ya, dicubit 1 kali, 2 kali, 3 kali, di tap and hold juga untuk ganti noise cancelling mode, dan juga bisa di swipe bagian belakang untuk volume kontrolnya. Jadi volume itu di bagian belakang, bukan di bagian depan ya. Nah, metode kontrol ini menurut gue memang lebih oke, walaupun tadi gue bilang ya dia meniru, ya dibandingin kita harus tap-tap yang mana agak nusuk ke dalam kuping, dan gue rasa juga itu alasan Samsung menggunakan metode ini di sini. Oke, sekarang ngomongin kualitas suara. Nah, ini yang menurut gue jadi highlight juga dari si Galaxy Buds 3 Pro ini. Nah, secara karakter suara, tvOS ini tuh kesan yang gue dapat adalah powerful ya, terutama di bagian bass dan treble-nya, atau kita bisa bilang V-shape lah bahasa audiofilenya ya. Nah, coba kalian lihat nih ya, frekuensi response dari soundguys.com yang mana dia itu kencang bassnya dan agak tinggi juga di 4-9 kHz. Jadi better di tune down sedikit aja lewat fitur equalizer-nya kalau dia terlalu ngecering. Nah, ini settingan EQ yang gua pakai ya, gua custom, yang sebenarnya ini adalah settingan dynamic yang gua turunin sedikit di bagian high frekuensinya. Nah, satu fitur killer yang ada di sini ngomongin sound quality adalah UHQ atau Ultra High Quality Audio up to 96 kHz sample rate. Yang mana itu bisa dibilang tuh lossless audio lah, udah masuk kategorinya ya. Tapi, ada tapinya nih. Fitur ini cuma kompatibel di device Samsung tertentu aja. Misalnya kemarin yang awal-awal itu cuma ada di Z Fold 6 dan Z Flip 6. Nah, terakhir kita cek itu udah dapet di S24 Ultra lewat fitur One UI 6.1.1, yang moga-moga kalau kalian udah update One UI 6.1.1 itu bisa dicek ya, ada nggak fiturnya. Harusnya di flagship sebelumnya kemungkinan bisa dapet.
Oke, yang kedua, ini menurut gua agak lucu, yaitu sample rate tinggi tadi cuma bisa dilakuin di beberapa music player aja. Salah satunya yang kompatibel di Indonesia adalah Apple Music. Yes, jadi kalau kalian pengen cek, harus langganan Apple Music yang lossless juga. Bahkan kalau dicek Apple Music itu punya standar lossless-nya baru 48 kHz. Jadi Buds 3 Pro ini masih punya headroom, istilahnya itu, karena dia bisa sampai 96 kHz tadi. Nggak lupa ada juga SSC ya, Samsung Codec, yang mana itu lebih oke lagi untuk si Mbps atau bitrate daripada audio yang masuk ke si TWS-nya. Mungkin ibaratnya tuh kalau bahasa simpelnya gini, jadi TWS ini tuh punya aliran pipa yang mana gede ya, buat ngalirin tadi 96 kHz-nya tadi ya. Jadi kalau kalian alirin airnya kecil, ya sayang gitu kan. Tapi kalau dimaksimalin, itu rasanya mantep banget. Kuping gua kerasa banget bedanya ketika mainin Spotify sama Apple Music lossless. Detail-detail kecil yang sebelumnya itu gua nggak denger di Spotify, ini lebih kedengeran clear di Apple Music. Kayak dynamic keseluruhan lagunya juga jadi lebih nampol gitu ya. Buat kalian yang audiophile sih, gue rasa akan lebih appreciate lah fitur-fitur kayak gini. Gue juga sempat bandingin sama TWS yang orientasinya ke sound quality kayak Sony XM5 ya, sama Sennheiser Momentum True Wireless 4, yang mana ya dari segi sound quality-nya pasti bisa dibilang yang terbaik ya. Dan bisa gue bilang secara detail sih Sennheiser memang masih lebih unggul, tapi kalau di-compare sama Sony, gue bisa bilang si Galaxy Buds 3 Pro ini seimbang gitu, on par. Oke, lanjut ke bagian Active Noise Cancelling. Nah, gua itu kemarin sempet adu TWS ini sama beberapa TWS lain di dalam pesawat ya, mulai dari yang Sony, AirPods Pro Gen 2, sampai ke yang Bose. Dan di sini, gua harus bilang juga ANC-nya kalau dikasih ranking mungkin sedikit lebih baik dibandingin AirPods Pro Gen 2, tapi belum sekedap Bose. Kayak masih ada low frekuensi yang rada bocor. Terus kalau ngomongin transparency mode sendiri, ya tetap AirPods Pro masih yang jadi nomor 1 ya, dan ini ya sedikit di bawah lah. Jadi nggak terlalu jauh bedanya, cuma masih kerasa nggak terlalu natural gitu. Tapi overall sih oke banget, ditambah ya comfortnya tadi ya bikin gua lumayan suka pakai si Buds 3 Pro ini. Nah, dia juga ada mode adaptif yang akhir-akhir ini gue lagi suka pakai buat kondisi sehari-hari ya, karena ya ngebuka transparansi kalau ada orang ngomong dan menetralisir atau ngeredam kalau lagi ada suara berisik. Misalnya gue lagi vakum lantai kayak gitu. Fitur ini cukup underrated sebenarnya, cuma ya kalau kalian sering beraktivitas, ini bakalan kepake banget. Oke, ini dia untuk kualitas mikrofon dari Samsung Galaxy Buds 3 Pro yang secara kualitas harus gue bilang ini mikrofonnya bagus. Ini mungkin one of the best mikrofon dari TWS yang gue pernah pakai. Ini ada fitur perekaman mikrofon sampai 16 kHz ya bitrate-nya, yang mana suaranya itu lebih crystal clear. Crystal ya harusnya ya. Walau ya ini bergantung juga ke provider telekomunikasi buat aktifin fitur ini. Cuma kalian bisa denger ya, suaranya oke banget. Dan buat kondisi berisik, nah, ini dia untuk di kondisi berisik ya, sampai sekitar 70-an desibel. Dan di sini kalian bisa cek untuk peredaman environmental noise cancelling. Mikrofonnya juga menurut gua oke banget, dan ini ya kalian bisa denger ya, ini suara restoran, atau kalian mungkin nggak bisa denger karena tadi peredamannya bagus banget. Jadi kita bisa compare suara sama mikrofon yang kita lagi pakai untuk merekam video ini, untuk kalian bisa dengerin perbedaan suaranya. Oke, kita masuk ke part terakhir soal baterainya, yang mana inilah problem yang gua alamin. Yes, Samsung sendiri ngeklaim kalau per earbuds, ini tuh Buds 3 Pro punya daya tahan sampai 6 jam dengan ANC, dan total 30 jam sama case-nya. Nah, jujur memang gue nggak pernah ngetes sampai habis 6 jam karena gue memang on off juga pakainya, dan gue nggak selalu pakai. Dan waktu itu akhirnya gue itu mau pakai, tapi tiba-tiba habis total baterainya gitu ya. Akhirnya gue ngecas lagi si case-nya sampai penuh, dan disitulah gue ngeh karena 3 hari kemudian baterai case-nya jadi habis lagi, padahal gue cuma pakai sedikit-sedikit. Nah, gue coba research problem ini, dan ternyata banyak juga beberapa user lah di forum-forum yang sharing hal yang sama. Nah, mungkin kalian ingat dulu Buds 3 Pro ini tuh sempat di stop penjualannya ya. Tapi ini bukan soal problem baterai ini, melainkan soal earbuds yang katanya kualitasnya kurang. Jadi bukan soal problem baterainya ya, sekali lagi ya. Akhirnya gue komplain ke Samsung, dan akhirnya pun sama mereka diganti unit yang baru, dan so far sih sebenarnya rasanya aman-aman aja. Mungkin ini batch yang lebih baru ya, jadi software-nya mungkin udah dibenerin. Nah, gue sih curiga ini tuh mirip sama yang terjadi ke Sony, sama juga ke Sennheiser. Problem yaitu soal battery drain, yang setelah ditelusurin ternyata berasal dari chipsetnya katanya, yang ternyata butuh energi yang banyak
untuk ngejalanin fitur-fitur canggihnya. Dan si Buds 3 Pro ini memang tergolong banyak fitur canggih ya. Tadi adaptive mode, noise cancelling-nya, ada ultra high quality audio, sama ya mungkin ini yang menurut gua banyak makan daya sih lampu blade LED-nya ya, yang walaupun keren ya ini makan baterai pastinya gitu kan. Tapi balik lagi keren sih pas nyala gitu. So intinya buat kalian yang mengalami hal yang sama mungkin boleh juga di komen di bawah dan hopefully kalian bisa reach out ke Samsung untuk mungkin coba cek ada problem apa mungkin di software-nya bisa diupdate atau juga mungkin hardware yang mesti diklaim garansi. Oke, jadi gimana kesimpulan soal si Buds 3 Pro ini? Buat gua sih ya, ini AirPods Pro buat Samsung lah, buat Android lah kalau kita bisa bilangnya, dengan fitur-fitur dan kualitas yang ditambah sama mereka. Bisa dibilang ya pakai konsep ATM kali ya, amati, tiru, modifikasi, jadi lebih bagus. Karena ya dari segi fitting gua rasa ini lebih nyaman, sound quality lebih bagus, mic-nya juga super bagus, dan fitur-fiturnya lengkap banget. Ya ada kekurangan-kekurangan yang tadi ya kayak gue bilang soal experience masukin ke case-nya, terus mungkin soal baterainya yang gue harap cuma masalah software aja. Jadi harapannya moga-moga udah dibenerin sama Samsung di batch-batch yang sekarang ini atau yang lama moga-moga bisa di software update biar lebih oke. Sisanya gue happy dan gue bisa rekomen banget ini buat kalian yang pakai Android, apalagi Samsung ya, karena ini bisa smart switching dan ya secara ekosistem ini pilihan terbaik lah untuk HP-HP Samsung. Gue cek harganya juga sekarang udah agak turun dari sebelumnya ya, rilisnya itu di 3,299 juta. Sekarang di official store Blibli itu di 3,099. Jadi cek aja link yang ada di kolom deskripsi buat ke TKP. So, thank you semua yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat dan boleh dikasih jempol kalau kalian suka videonya. Jangan lupa juga subscribe ke Best Tech YouTube channel. Dan itu aja, nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao! Tapi yang warna abu-abu juga keren sih.